Cerita Robin Hood ini ternyata efeknya besar banget, menginspirasi penjahat-penjahat. Barusan kemarin Intan membahas Pacinku, geng motor Jakarta yang merupakan Robin Hood-nya Indonesia. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ternyata di Malaysia juga ada Robin Hood Malaysia, yaitu Botak Chin. Siapa dia? Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa menulis message-nya itu bisa berupa request video, pertanyaan, atau support yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Liu Pu ya, orang nomor 1, pria nomor 1 di zaman 3 negara. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, bisa dipesen via Tokped atau Shopee yang linknya Intan taruh di deskripsi. Selain Liu Pu, ada gambar lain kayak Guan Yu, Zhuge Liang, Jin Se Huang, Dewi Guan Im. Open PO cuman sampai tanggal 13. Selain kaos oblong ada juga kaos polo. Kaos oblongnya ada 2 tipe, standar sama premium. Buat teman-teman yang pengen tahu detail produknya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Okay, let's start! Intan ini sempat kaget banget loh. Sekalinya Intan bikin video gangster, dilala yang nonton banyak banget. Semoga videonya Intan ini tidak menginspirasi teman-teman untuk bikin gangster. Kalau di Jakarta dihebohkan dengan Pacinku di tahun 70-an. Di Malaysia heboh dengan Botak Chin. Sampai ya polisi itu membentuk pasukan khusus untuk menumpas komplotannya Botak Chin ini. Bener nggak teman-teman yang ada di Malai? Halo, lumayan loh. Kalau menurut statistiknya Intan, teman-teman yang domisilinya Malai yang nonton videonya Intan ada 10%. Tapi komennya kok jarang ya. Ayo dong komen yang di Malai. Terkenal nggak nih Botak Chin di Malai? In the 1960s to 70s, Kuala Lumpur was terrorized by gangsters. One man became the most notorious of them all. Siapakah Botak Chin? Botak Chin ini nama aslinya adalah Wang Sui Chin. Lah kenapa kok dipanggil Botak Chin? Itu rambutnya lebat gitu loh. Botak di sini bukan berarti gundul ya guys ya. Botak itu berasal dari bahasa Hokkien. Botak Chin. Di mana? Bo artinya tidak, tak artinya kerja, dan Chin artinya China. Jadi secara harafiahnya etnis Tionghoa yang nganggur. Botak Chin ini lahir pada 3 Maret 1951 dari keluarga yang sangat sederhana. Di usia yang ke-15 tahun, Botak Chin itu terpaksa putus sekolah. Karena dia putus sekolah ya harus kerja dong. Botak Chin kerja sebagai penjual ikan di pasar yang berada di Jalan Tun Ismail. Pada suatu hari, Botak Chin ini dikompas sama preman pasar. Karena Botak Chin ini memang nggak punya duit, Botak Chin ini dipukuli sampai tulang lehernya ini patah. Kejadian ini yang mengubah Botak Chin yang dulunya lurus-lurus aja menjadi kenal sama dunia gelap. Ditambah lagi ibunya Botak Chin ini meninggal, ayahnya sibuk kerja, jadi nggak ada yang ngedidik Botak Chin ini. Botak Chin berteman dengan teman yang salah, dia masuk geng. Gengnya itu namanya Sampak Lok alias 360. Dia masuk geng ini untuk melindungi dirinya sendiri. Dari geng itu Botak Chin itu belajar nyuri kecil-kecilan. Di geng tersebut Botak Chin juga diajari cara pakai senjata api. Kok ya kebetulan Botak Chin itu ada passion di pemakaian senjata api tersebut. Dia senang megang senjata, nembak-nembak itu dia senang. Pada saat bergabung dengan geng 360 itu ada ketidakpuasan dalam hatinya Botak Chin. Soalnya kalau dia merampok, mencuri, lah yang dapat bagian paling banyak kok bosnya. Botak Chin ini pengen bentuk geng sendiri di mana dia
punya keinginan juga untuk membantu orang miskin. Karena Botak Chin ini punya pistol kaliber 22, Botak Chin ini gampang rekrut anggota, mendirikan gengnya sendiri. Perlu teman-teman ketahui, di Malaysia itu memiliki undang-undang dan peraturan yang ketat tentang senjata api. Kayak gini nih. Menurut pasal 3 Undang-Undang Senjata Api tahun 1960, tidak seorang pun boleh memiliki, menyimpan atau menguasai senjata api atau amunisi apapun kecuali dia adalah pemegang izin kepemilikan senjata api. Artinya, warga sipil di Malaysia itu tidak boleh memiliki bahkan memegang senjata api kecuali kalau dia punya izin. Lah terus dari mana Botak Chin ini dapat senjata? Ya tentunya dari pasar gelap. Botak Chin dalam merekrut anggotanya dia menentukan syarat. Dia juga punya kode etik kayak pacinku. Kode etiknya apa? Yang pertama, anggotanya tidak boleh ngedrak. Yang kedua, tidak boleh menganiaya orang miskin. Botak Chin pada waktu itu usianya loh guys, baru 18 tahun. Dia sudah menjadi pemimpin geng. Dia sudah merampok. Di tahun 1969, dalam 1 bulan dia merampok 8 kali. where he did 8 robberies in just 1 month, and he was known for his love for firearms. This is the story of Malaysia's most feared gangster, Botak Chin. Hasilnya selain dibagi-bagi ke anggotanya, itu juga dibagi-bagi ke rakyat miskin. Sekalian bilang ke warga itu, nanti kalau ada polisi datang, jangan bilang ya kalau aku ada di sini. Warga yang sudah dikasih duit ya happy-happy aja, ya iya aja. Sehingga ini menyebabkan Botak Chin ini susah banget dicari-cari polisi karena dia dilindungi oleh warga. Botak Chin menyamakan dirinya itu dengan Robin Hood karena habis kerampok dia membagi-bagikan hartanya kepada rakyat miskin. Tapi tetap saja akhirnya Botak Chin pun juga berhasil ditangkap oleh polisi. Botak Chin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Tapi diperpendek jadi 5 tahun penjara karena memang Botak Chin cuma ngerampok doang. Tidak pernah ada korban dalam perampokannya Botak Chin. Maksudnya itu korban secara fisik ya, dia tidak pernah melukai, menganiaya, itu tidak pernah. Setelah Botak Chin keluar dari penjara 5 tahun kemudian, Botak Chin ini berjualan jadi tukang sayur. Karena memang jualan sayur itu tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya, maka Botak Chin kembali menghubungi geng-gengnya, ngerampok lagi. Kasihan ya guys ya, padahal Botak Chin ini sudah berencana loh jadi orang yang lurus-lurus setelah keluar dari penjara. Gimana lagi tuntutan ekonomi. Pada bulan Juni 1975, komplotan Botak Chin ini beraksi dan yang menjadi targetnya adalah pusat perjudian di Sentul, Kuala Lumpur. Dari hasil merampok itu, Botak Chin duitnya seperti biasa ya, dibagi-bagi sama anggotanya, juga sama orang-orang miskin. Tapi kali ini juga disisihkan untuk investasi, disisihkan untuk ke Thailand. Ngapain ke Thailand? Beli senjata. Setelah beli senjata di Thailand, senjatanya makin banyak tuh ya, makin canggih, makin lengkap. Komplotan Botak Chin semakin berani lagi. Dia merampok bank, dia merampok pacuan kuda, sampai merampok tempat ibadah. Kalau nggak salah ceritanya Robin Hood itu ngerampok rumah pejabat-pejabat yang korupsi, terus hartanya dibagikan kepada rakyat miskin. Lah ini semua dirampoki ya, disikat habis. Menurut teman-teman ini Robin Hood nggak ya? Polisi Malaysia melihat keganasannya Botak Chin ini, dia sampai membentuk tim yaitu Magnificent 12 yang dipimpin oleh Kula Singat. Dan sejak ada Magnificent 12, Botak Chin ini memang bermasalah. Dia semakin terdesak, ditekan terus sampai Kula Singat ini berhasil menembak mati 7 anggotanya Botak Chin. Karena Botak Chin merasa Kula Singat ini musuh utamanya dan berbahaya, Botak Chin pengen ngebunuh itu Kula Singat. Botak Chin mau menjebak Kula Singat. Kula Singat berhasil dijebak, tetapi tidak berhasil dibunuh. Kula Singat sudah mengantisipasi. Akibatnya gagal total. Sejak saat itu Botak Chin itu bersembunyi di pabrik penggergajian kayu di Jalan Ipoh.
Tapi ya namanya bersembunyi, lama-lama ya ketahuan dong. Pada tanggal 16 Februari 1976, Magnificent 12 mengerahkan 120 polisi dan 60 polisi hutan untuk menangani komplotan Botak Jin ini. Wah, komplotannya Botak Jin kalah jumlah guys. Botak Jin mah berapa banyak? Dia dikepung sama grupnya Magnificent 12 tersebut. Terjadi baku tembak antara geng Botak Jin sama Magnificent 12. Polisi berhasil menembak mati anggota-anggota gengnya Botak Jin. Sama gengnya Botak Jin juga berhasil menembak mati beberapa polisi. Tapi tetap aja kalah jumlah. Akhirnya ya udah ketangkep dong itu Botak Jin. Botak Jin pun sudah cedera, jadi dia sudah nggak bisa ngelawan lagi. Meskipun Botak Jin ini tidak melukai warga sipil, sekalipun tidak pernah melukai warga sipil, tapi Botak Jin ini banyak merenggut nyawa polisi dan petugas keamanan, sehingga Botak Jin itu dikenai hukuman mati. Pada tanggal 11 Juni 1981, Botak Jin di usia yang ke-28 tahun digantung di penjara Pudu. Pada saat Botak Jin di penjara, dia ada pendampingan gitu ya sama psikiatris terkenal di Malaysia, yaitu Dr. Mahadevan Mahalingan. Menurut Dr. Mahadevan ini, dia itu merasa kalau Botak Jin ini sebenarnya dia itu baik, pinter, disiplin, cuman dia salah jalan saja. Sebelum Botak Jin meninggal, Botak Jin malah kepingin mendonorkan organ tubuhnya, yaitu ginjal dan matanya untuk mereka yang membutuhkan. Baik banget ya. Tapi hal ini tidak terjadi karena Botak Jin entah kenapa tidak menandatangani surat persetujuan permohonan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Botak Jin. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, terutama teman-teman yang ada di Malaysia, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.